Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalna alaina sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada manusia agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita senantiasa yang hadir di sini termasuk dalam syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus atau pengurus Mualaf Center Yogyakarta, yang saya hormati rekan-rekan insan hijrah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam penanggalan kalender hijrah. Artinya sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Sya'ban itu nek cara Jawane ruwah. Berbeda dengan 2 bulan yang mengapitnya ya. Kalau sebelum Sya'ban itu ada Rajab, setelah Sya'ban Ramadan. Rajab itu termasuk Ashharul Hurum, bulan haram, bulan yang sangat disucikan. Di bulan Rajab itu biasanya ramai memperingati momentum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa di mana Nabi mendapatkan perintah sholat itu biasanya diperingati di bulan Rajab. Bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Bulan Ramadan itu umat Islam berlomba-lomba untuk mencari pundi-pundi pahala. Yang dulunya tidak pernah sholat, tahu-tahu di masjid rakitan malam pertama dan malam terakhir ya. Tapi memang di bulan Ramadan itu luar biasa ya, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Ada yang lewat amalan, ada yang lewat hartanya, ada yang lewat tenaga, ada pula yang lewat ilmunya. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan mengaji tentang peta konsep dan fikih Syam Ramadan. Sebagai pembuka, ya, pembahasan kita nanti pertama bulan Sya'ban, bulan yang dilupakan. Ini bulan Sya'ban, tanggal 9 ya, besok sudah tanggal 10. Kedua, sumber hukum mengerjakan puasa ya, puasa di sini kita batasi puasa Ramadan. Kemudian hukum puasa, waktu pengerjaan puasa, syarat dan rukun. Jadi dalam fikih itu setiap ibadah pasti ada syarat, ada rukun, ya kan? Kalau sholat syaratnya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, sudah baligh, nah itu termasuk syarat. Sunnah-sunnah puasa, persiapan puasa, waktu pengerjaan puasa Ramadan,
sampai nanti bab Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya, sebelum kita ngaji, dengan mengharapkan ridha Allah, monggo sarang-sarang kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk pembahasan Ramadan, kita kembali mengulang tentang bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban itu disebut dengan Sya'ban itu artinya berkelompok. Ya. Jadi dulu di zaman Nabi SAW, orang-orang kabilah dagang itu menjajakan barangan dagangannya di bulan Sya'ban. Jadi berangkatnya di bulan Sya'ban, nanti pulangnya di bulan Muharram. Ya, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 6 bulan. Jadi 6 bulan merantau, 6 bulan di rumah. Ya, itu artinya Sya'ban, berkelompok. Kemudian ada namanya Syu'ab. Syu'ab itu perjalanan menuju puncak. Jadi kita ini sedang berjalan menuju puncak. Puncaknya kapan? Ramadan. Ya, jadi disinilah kita perlu untuk melatih mengevaluasi diri sebelum nanti sampai di puncak. Di puncak itu tidak semuanya yang bisa sampai ke puncak. Seperti halnya kita naik gunung kan. Ada yang sampai puncak, ada yang belum naik ke puncak sudah geringgingan, ya kan? Ada yang enggak berani ke puncak, macam-macam. Jadi Sya'ban inilah perjalanan menuju puncak tersebut. Di bulan Sya'ban tidak ada keutamaan, tapi ada kemuliaan. Ya. Beda dengan bulan Rajab. Bulan Rajab itu banyak keutamaannya. Tapi di bulan Sya'ban ada kemuliaan. Apa yang pertama? Turunnya surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, jadi ayat ini tentang perintah Allah untuk merubah arah kiblat yang tadinya ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi sedang di Madinah, turun ayat ini. 16 bulan kita kiblat sholatnya ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Palestina itu sana, timur. Ya. Baru kemudian turunlah ayat ini untuk merubah arah kiblat ke Masjidil Haram. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, turunnya surah Al-Baqarah ayat 183. Tentang apa? 183 tentang apa? Saum. Ya, tentang saum Ramadan, tentang puasa Ramadan. Kapan turun? Itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Jadi 2 tahun Nabi di Madinah, ya, pindah dari Makkah ke Madinah. Tahun kedua turunlah ayat ini. Ya, turun perintah untuk mengerjakan siam Ramadan. Nah, dari situ kita ketahui bahwa Nabi berpuasa kurang lebih selama 9 tahun. Sebab Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Jadi 9 tahun beliau berpuasa. Ya. Beberapa tahun di Madinah, beberapa tahun di Makkah. Itu perintah puasa. Yang ketiga, turun surah Al-Ahzab ayat ke-56. Ya, apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, bersama malaikat-malaikatnya yang ada di langit sana dan di bumi sini, yusallun. Sallu itu bentuk kata kerja fi'il mudhari. Artinya terjadi dan akan terus terjadi. Sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allah beserta seluruh malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Ya, salawat itu salawat Allah kepada Nabi memuja seorang hamba. Salawat malaikat kepada Nabi bentuk doa. Salawat kita kepada Nabi pengagungan. Ya, jadi ini terus dilakukan oleh Allah dan malaikatnya sampai nanti hari kiamat. Ya. Alan Nabi, Nabi itu mufrad.
sendiri dia, ya, atas Nabi. Ya, Nabi siapa? Muhammad SAW, bukan kepada para nabi. Kalau para nabi jadinya nanti ambiya, ya. Alan nabi itu satu nabi, ambiya banyak nabi. Meskipun para ulama membolehkan kita berselawat untuk para nabi-nabi yang lain, atau kepada para ulama boleh. Artinya menyampaikan pengagungan kepada para nabi yang lain. Setelah itu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah, ya, salawat. Allahumma salli ala Muhammad, itu solawat. Wasallim ala Muhammad, wasallimu taslima, setelah berselawat sampaikan salam dengan sebenar-benarnya salam. Jadi Allahumma salli wasallim ala nabina Muhammad. Nah, dari sini kita bisa dapatkan sebuah ibrah bahwasanya di bulan Sya'ban itu ada tersirat perintah 3. Satu, banyak-banyak kita, pertama itu salat, ya, salat sunnah. Kedua, perbanyak saum sunnah. Ketiga, perbanyak salawat. Salat, saum, salawat. Salatnya salat sunnah, ya, salat sunnah. Kita mulai membiasakan diri untuk salat malam, supaya nanti di bulan Ramadan kita tidak kaget. Kebanyakan orang di bulan Ramadan itu kelelahan. Kenapa? Tidak dibiasakan sebelumnya, kesuwen gitu ya. Malam-malam awal Ramadan tuh rame, gali-gali dari seluruh penjuru, dari seluruh gorong-gorong keluar, ya. Tapi begitu masuk malam ke-5, ke-7 sudah mulai longgar, masjidnya sudah mulai lengang, ya. Jadi perbanyak sholat, ya. Setidaknya kita sholat tahajud lah, rakitan 1 jam, ya. Jam 3 bangun, jam 4 subuh, setidaknya 1 jam. Itu dimulai nanti. Kemudian saum sunnah, ya, perbanyak puasa sunnah. Latih diri untuk mulai puasa Daud, ya. Dari sebulan ini latih diri untuk puasa Daud, untuk warming up. Sebelum kita latihan bela diri dan sebagainya, ada warming up, ada pemanasan, supaya otot-otot dan sarafnya tidak cedera. Begitu juga untuk puasa, supaya lambungnya tidak cedera, kita butuh untuk saum puasa sunnah, puasa Daud, ya. Kalau puasa Senin Kamis sebelum Sya'ban, kalau sudah masuk Sya'ban mulai puasa Daud. Aisyah radhiyallahu an pernah menyampaikan, aku belum pernah melihat Nabi seolah-olah beliau berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Meskipun ada menyebutkan Aisyah juga, Nabi tidak berpuasa selama sebulan penuh di bulan Sya'ban, ya. Jadi mulai kita puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang ketiga, perbanyak salawat. Salawat itu penting, ya. Salawat penting karena Allah juga bersalawat ke atas Nabi. Sekali kita berselawat ke atas Rasul, Allah berselawat kepada kita 10 kali, ya. Artinya Allah bangga-banggakan kita di hadapan para malaikat itu 10 kali. Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allah banggakan kita, Allah viralkan kita di hadapan para malaikat 10 kali. Bayangkan kalau sehari kita berselawat, misalnya katakan 100 kali, kali 10 sudah 1000 kali kita diviralkan setiap hari, ya, dalam sehari dan semalam. Jadi salat, saum, salawat ini kita perbanyak di bulan Sya'ban, bulan ruah. Adapun tentang tradisi-tradisi seperti misalnya mandi, ya kan? Mandi, terus apalagi tradisi-tradisi di bulan Sya'ban? Nyekar, ya kan? Nyadran, macam-macam. Nah, ini kalau kita mengatasnamakan itu perintah agama, cek dulu ada nggak dalilnya, ya. Kalau tidak ada, tidak usah dilakukan. Tapi kalau hanya sekedar untuk ziarah kubur, membersihkan kuburan supaya kuburan bapak ibunya atau saudara-saudaranya lebih bersih, silahkan.
sambil kita tazkiratul maut, ya, mengingat mati. Mandi, ya, mandi tiap hari. Saya mandi sehari itu 4 kali. Kalau Covid kemarin setiap saya pulang mandi. Pulang zuhuran mandi, pulang asar mandi, pulang maghrib mandi, pulang isya mandi lagi. Apalagi subuh mandi. Saya hitung sehari saya mandi 7 kali. Dan pakaiannya saya ganti terus. Jadi waktu Covid itu pengusaha laundry itu cukup rame, ya kan? Nah, jadi kalau mandi, kalau mengkhususkan di bulan Sya'ban saja, ini perlu ditanya itu, mandinya berarti setahun sekali. Kemudian kita masuk pembahasan pertama, ya, dalil puasa. Terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, kita cek. Nun sewu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu ini amanu artinya beban berat yang diletakkan di mana? Mana ini? Pundak. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepadaku, aku uji keimananmu. Ya, dengan apa? Kutiba, kutetapkan, kuwajibkan, ya, sampai hari kiamat nanti. Alaikumusiyam. Alaikum itu kepada siapa tadi? Kepada ini orang yang aku beriman. Makanya cobaan orang beriman itu berat. Ya, berat sekali cobaan orang beriman. Ya, asyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kuperintahkan kepada kalian untuk asyam, berpuasa. Karena bentuknya kalimat khusus, maka puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Ya. Sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu sudah ada puasa dulu. Cuman syariatnya berbeda. Ya kan? Ada yang puasanya malam. Jadi kita tidur puasa. Ya kan? Ada yang 40 hari puasanya Nabi Musa ketika berada di Mesir, Tursina, beliau puasanya 40 hari. Setelah itu dapat wahyu. Ya, Nabi Isa, Yesus itu berpuasa. Nabi Adam, Idris, Nuh, terus sampai ke bawah juga berpuasa. Cuman apanya yang berbeda tadi? Syariat, tata caranya berbeda. Ya, kalau sekarang kita puasanya minal fajri ilal maghrib, dari azan subuh berkumandang sampai tenggelamnya matahari. Ya, kalau di Eropa agak panjang, 14 sampai 15 jam. Ya, jadi ini perintah dalil puasa di bulan Ramadan. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Ya, kemudian ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Maksudnya 29 hari minimal, 30 hari maksimal. Tidak ada puasa Ramadan itu 28 hari, nggak ada. Atau 31 hari, nggak ada. Minimal 29, maksimal 30 hari. Ya, maksimal 30 hari. Faman kana minkum maridon au ala safar. Barang siapa di antara kamu sakit yang masih bisa disembuhkan, maksudnya marid itu sakit yang masih bisa disembuhkan. Au ala safar, dalam perjalanan. Safar itu minimal 80 kilo. Ya, 80 kilo. Jadi sini mana? Sragen. Sini Sragen apa sini Semarang? Sini Semarang berapa kilo? Ya, sini Semarang. Jadi sini Semarang itu sudah dihitung safar. Ya, sudah dihitung safar. Ya. Lalu bisa membatalkan puasanya. Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu di hari yang lain. Ya, artinya setelah selesai Ramadan
dia ganti sampai Ramadan tahun depan batasnya. Kemudian wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat menjalankannya, sudah tua, sudah pikun dia, bahkan sama anaknya sendiri udah nggak ingat, sama istrinya sendiri sudah ingat. Oke, sopo, sudah pikun, ya, sudah nggak selera lihat duit. Jadi kan masih selera lihat duit nggak? Masih ya? Ya, ada orang sudah nggak selera dia, saking udah tuanya, ya kan, saking juhudnya dia, ya. Maka membayar fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Miskin itu dia punya persiapan makanan, tapi untuk yang lain dia tidak punya. Untuk menyekolahkan anaknya nggak punya, untuk beli apa, beli apa istilah lauk yang lebih itu nggak punya, itu miskin. Kalau fakir, besok dia nggak tahu bisa makan atau nggak, itu fakir, ya. Jadi kasih makan, ya, kasih makan. Makanan di sini to'am itu makanan yang sudah siap santap, sudah siap saji. Nah, kemudian kalau misalnya kita sakit ya, terus kita berazam nih, kokoh untuk puasa, maka kata Allah apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Makanya kalau dia safar masih berpuasa, nah, itu lebih baik sebetulnya. Kecuali sudah nggak tahan ya, udah nggak tahan betul, apalagi dia nyetir, nah, itu bolehlah dia puasa. Tapi kalau misalnya perjalanan pakai pesawat, apalagi pesawat pribadi, ya kan, atau naik motor dia tinggal duduk manis, nah, itu puasa lebih utama dibandingkan membatalkan. Nah, ini makna puasa. Makna puasa al-imsaku nafsi minat ta'ami wasyarbi wan nikah litaqarrabu ilallahi ta'ala minal fajri ilal maghrib. Imsak itu menahan. Imsak menahan. Imsak itu ya, menahan. Jadi kapan menahan itu? Waktu menahan itu, waktu imsak itu di sini. Terbitnya fajar ketika azan subuh. Fajar itu kan ada fajar kajib, ya, ada fajar sodik. Dulu fajar kajib, fajar sodik sebelum ada jam. Sekarang kan sudah dimudahkan dengan timing, dengan jam. Jadi begitu subuh, disitulah imsak sampai hingga terbenamnya matahari. Azan maghrib, disitulah berbuka. Menahan diri, imsaku nafsi minasyarbi, dari makan, ya, makan, ya, minat ta'ami wasyarbi, makan dan minum. Ngopi termasuk, ya, termasuk vapor, termasuk ya, vapor, ngerokok, sama itu, ya. Jadi makan minum yang sampai ke tenggorokan itu membatalkan, ya, membatalkan. Kalau nelan ludah, itu nggak membatalkan. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke mulut. Kalau ludah kan dalam mulut ya. Misalnya lewat cewek cantik, wow, kan, glowing, putih, cantik, terus kita nelan ludah gitu. Kalau saya enggak, saya kan biasa lihat cewek cantik, ya kan. Menikah di sini bukan bukan prosesinya, tapi bercampur di siang hari. Nikah itu maksudnya bercampur di siang hari dengan istri. Kalau nikah di bulan Ramadan itu sah saja, ya, sah saja, malah lebih hemat. Cal mas apa? Kalau mau nikah biar hemat di bulan Ramadan. Ya, jadi tamunya yang datang itu begitu selesai ijab qabul sudah pulang. Bahkan batin jenengan.
ya kan? Nggak keluar apa-apa, dapat salaman, kotak infaknya penuh. Ya, kalaupun mau memberikan sekedar souvenir, cari souvenir yang paling murah. Di teras Malioboro itu kan banyak. Cari tas-tas kecil yang harga 5.000 dapat 3 gitu kan. Nah, jenengan atau mungkin jenengan pesan makanan satu kotak gitu. Nah, jadi nggak perlu ada campur sarinan, nggak perlu ada koplonan, ya kan? Malah lebih hemat. Ya, ini mumpung nggak ada ibu-ibu, saya, ya kalau ada nggak berani saya. Kemudian waktunya sejak terbit fajar kedua, namanya fajar sodik, fajar kajib, itu putih tapi agak kemerah-merahan. Kalau fajar sodik itu putih terang, situlah azan subuh. Hukumnya wajib, ya, hukum puasa itu wajib. Jadi Ramadan, rukun Islam itu pondasi dulu, ada tanahnya, SHM, itulah syahadat. Ya, harus ada tanah dulu. Kalau mau bangun rumah harus ada tanah. Datanglah material 3 truk ke rumah. Mau bangun rumah di mana? Ini masih dicari tanahnya gitu. Nah, ini harusnya cari tanah dulu, baru datangkan material. Itulah syahadat, pentingnya syahadat. Kemudian perintah salat itu 2 bulan sebelum Nabi hijrah, perintah Ramadan 2 tahun setelah Nabi hijrah. Itu urutannya. Macam-macam puasa wajib, puasa Ramadan di setiap tahun. Sudah jelas. Insya Allah kita tahun ini bulan Maret tanggal 11 insya Allah. Nanti Syawalnya tanggal 10. Ya. Kemudian puasa nazar. Nazar, ya, nazar itu ada keinginan jenengan salat sunnah hajat, ya Allah tolong hamba begini-begini, nanti kalau engkau kabulkan saya akan berpuasa seminggu berturut-turut. Harusnya nggak usah disebutkan berturut-turutnya, nggak usah terlalu detail. Ya, kita sama Allah tuh nggak usah terlalu detail. Ya Allah tolong kasih hamba jodoh, perempuan cantik, mata lentik, hidung mancung, lulusan S2, itu nggak usah. Ya kan? Yang bapaknya sudah pensiun, ada pensiunan, nggak usah. Kemudian ini puasa kafarat, jenengan bersumpah tapi melanggar, itu kafarat namanya. Melanggar sumpah, maka jenengan harus berpuasa. Ya, ya Allah, nanti kalau jagoan saya menang, duduk dia di DPD, ya saya akan berpuasa 3 hari. Ya Allah, nanti kalau jagoan saya menang jadi presiden, setelah real con, bukan quick con, maka saya akan bernazar puasa 5 hari misalnya. Itu wajib. Ya, wajib. Nyata putaran kedua nggak jadi puasa. Macam-macam puasa yang diharamkan. Puasa ketika hari raya Idul Fitri. Jadi saking solehnya ada orang, ya, orang lebaran dia puasa. Ini saking solehnya nih. Nggak boleh, haram itu hukumnya. Ya, kemudian hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Ya. Kemudian hari raya Tasyrik, 3 hari setelah hari raya kurban. 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian puasa dahar. Ya, puasa dahar. Nek dahar dalam bahasa Jawa artinya makan. Tapi dalam bahasa Arab puasa dahar itu puasa setahun penuh. Nggak boleh, kecuali Rasulullah. Kalau manusia setahun penuh nggak boleh. Keutamaan bulan suci Ramadan. Pertama, kata Allah, unzila fihil Quran. Unzila, diturunkan, dan tidak akan ada lagi yang turun setelahnya. Itu unzila, diturunkan dan tidak ada lagi yang turun setelahnya. Kalau Taurat itu pakai anzala, Zabur pakainya anzala, wa anzala Taurat wal
jil, pakainya anzala. Artinya setelah kitab itu turun, masih ada kitab yang lain setelahnya menyusul. Tapi ketika Allah sebutkan Quran, unzila fihil Quran, kami turunkan di dalamnya Al-Quran, dan tidak akan ada lagi kitab Quran setelahnya. Ya, udah linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan cuma umat Islam saja, tapi petunjuk bagi seluruh manusia, itu Al-Quran. Ya, jadi bulan suci Ramadan turun di dalamnya Al-Quran, sehingga dia menjadi sayyidus syuhur, penghulunya bulan. Jibril disebut dengan sayyidul malaikat, penghulunya malaikat. Muhammad SAW disebut dengan sayyidul anbiya, penghulunya para nabi. Ramadan disebut dengan sayyidus syuhur, penghulunya bulan. Madinah, Makkah disebut dengan sayyidul madaniyun, penghulunya kota. Kenapa? Karena Al-Quran turun di sana. Jadi kalau kita membumikan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mulia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Minimal setidaknya kita baca sehari 2 juz sehari minimal. Jadi penghafal Quran itu dia harus mengulang hafalannya 2 juz sehari, kalau enggak lupa. Makanya setiap naik pesawat hilang 1 juz. Ya, penghafal Quran itu kalau sudah naik pesawat hilang 1 juz itu. Dilihat dosa, enggak dilihat mubazir kan, nah, hilang 1 juz. Kemudian keutamaan bulan suci Ramadan, salah satu amalan tertinggi, alaika bisyam fa innahu la mislulahu. Ya Umamah, ya, hendaklah kau berpuasa. Fa innahu la mislulahu, sungguhnya tidak ada amalan yang semisal dengannya. Ya, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni adam lahu illa shaum. Seluruh amal ibadah manusia itu sudah ada bilangan balasannya, ya, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li wa ana ajibihi, karena puasa itu untukku. Maksudnya puasa itu tidak menambah kekuasaan Allah, enggak. Kita sholat, seluruh dunia ini sholat, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah. Seluruh dunia ini enggak sholat, tidak akan menurunkan kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Puasa itu hanya saya yang tahu dia sedang berpuasa. Apa barometer seorang sedang berpuasa? Kalau sholat kan kelihatan, Allahu Akbar, kelihatan kan? Haji ada namanya Mangayu Bagio, umroh ada, satu kampung diundang. Apalagi haji, Bapak Ibu, semisal nanti saya tidak pulang, tolong titip istri saya. Terus yang lain, iya Pak, siap. Ternyata istri masih muda, 26 tahun. Siap Pak, 486 katanya. Nah itu satu kampung tahu. Zakat tahu, ada ijab qabul. Qabil tuh, nah, macam-macam. Saya terima zakat panjenengan. Kemudian yang muzakinya menjawab, saya serahkan zakat saya sebagai zakat fitrah saya untuk tahun ini. Semoga diberkahi Allah. Panitia zakat, saya terima zakatnya panjenengan Fulan bin Fulan. Insya Allah akan kami salurkan kepada mustahik. Tahu orang. Kalau puasa, apa barometernya? Bibir pucat, lapar, lemes. Lemes itu tanggal tua lemes, pengajian lemes, ya kan? Nggak ada yang tahu. Bibirnya pucat. Orang ketika bibirnya hitam, perokok bibirnya hitam kan? Nah jadi cuman Allah yang tahu. Maka disebut fa innahu li, puasa itu untukku, saya yang tahu, dan saya yang tahu kadar keikhlasannya. Wa ana ajibi, saya langsung yang akan membalasnya sesuai dengan kehendak saya, kata Allah. Kemudian puasa itu separuh kesabaran. Wasta'inu bis sabri wassalat. Ya, jadi ada semacam perintah, kalau kamu punya masalah, minta tolong dengan sabar dan
Salat, sabar itu maksudnya apa? Kata Imam Syafi'i, as-saum nisfus sabr. Puasa itu separuh kesabaran. Makanya nek coro jone tirakat. Gitu ya. Kalau kita mau minta tolong sama Allah, perbanyak puasa. Ya, perbanyak puasa. Kurangin makan minum, perbanyak salat di malam hari. Nanti pertolongan Allah datang, solusi datang. Yang penting kita usaha. Jangan pasrah. Beda pasrah dengan berserah. Pasrah gitu aja dia monoton. Tapi kalau dia berserah, sudah usaha, ya kan? Ada usahanya. Setidaknya dia dabbah, bergerak, maka pasti akan turun pertolongan. Ya, jadi kalau kita ada masalah, banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak puasa sunnah, insya Allah pertolongan Allah datang. Kemudian puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Asyam wal Quran yasfa'ani lil abdi. Ya, asyam puasa wal Quran, dan pahala bacaan Al-Quran akan memberikan syafaat lil abdi. Ya, memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Dua ini akan memberikan syafaat pertolongan setelah syafaatnya Rasulullah. Ya. Dan dia akan menemani kita mulai alam kubur. Ya, puasa sebagai perisai. Asyamu junnah. Puasa adalah perisai. Puasa akan menurunkan libido. Ya, libido, nafsunya menurun. Nafsunya kuat, tenaganya nggak ada. Itu orang puasa. Dia cewek cantik, ngantuk dia. Sudah nggak ingat lagi. Yang dia ingat apa? Kurma, kemudian apa? Ayam karen, olive, macam-macam. Perempuan cantik. Udah seperti ikat rambut itu sudah seperti klepon. Yang warna hijau itu, sudah seperti klepon. Itu ya. Apa? Bakmi. Ya. Puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Fil jannah samaniyah abwab. Di surga ada 8 pintu. Fiha babu yasmu ar-royan. Di dalamnya ada surga ar-royan. Surga di situ tertulis ar-royan. Kalau di kampus itu kan ada rektorat, dekanat, gitu kan. Ruang dosen, ruang instalasi, macam-macam. Di surga itu nanti ada tertulis itu babur royan, pintu royan. La yadkhuluha illas shaimun, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang ahli puasa. Ya, artinya dia puasa Ramadannya dijalankan, puasa sunnahnya dibiasakan. Jadi nanti Allah suruhkan kepada orang-orang yang ada di sana setelah yaumul hisab itu, manakah dulu yang banyak menahan lapar dan haus? Berdiri. Setelah berdiri, silahkan masuk ke babur royan, ke pintu royan. Setelah mereka masuk, ditutup pintu ini. Tidak boleh masuk kecuali ada orang dalam. Bisa masuk. Sudah. Ya. Kemudian hikmah diperintahkan puasa. Puasa adalah wasilah mengokohkan ketakwaan. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah. Saudara kita di Palestina itu sekarang semakin digempur, semakin dibombardir. Ya, nah itu kita akan rasakan nanti bagaimana rasanya penderitaan orang yang kelaparan dan kehausan. Itu nanti di bulan Ramadan. Oh, seperti ini ya rasanya lapar. Seperti ini rasanya haus. 30 hari. Ya, tanpa putus. Itu akan kita rasakan, sehingga akan merasakan nikmat dari Allah. Mendidik manusia, mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Orang kalau berpuasa, ya dia akan menahan diri. Ya, mau marah, tahan. Ya, mau berkata yang tidak baik, ditahan. Puasa menahan laju godaan setan. Setan itu disebutkan Nabi, dia berjalan di pembuluh darah. Dia akan cari pembuluh darah mana yang paling lemah. Ya, makanya tiba-tiba di tangannya itu bengkak. Dibawa ke dokter, ini nggak ada apa-apa. Di CT scan juga nggak apa-apa. Ternyata ada setan. Di ruqyah, yang ruqyah malah kesurupan. Karena setannya sudah setan kelas berat. Ya, kalau dalam ring tinju itu sudah
IBF. Wah, ya kan? Sudah kelas, bukan kelas bulu lagi, kelas berat. Wah, jadi jalan dia di pembuluh darah. Makanya orang yang banyak-banyak puasa, pembuluh darahnya itu akan lancar dia. Kenapa? Setan sulit menggoda dia. Menggoda ngapain? Ya, sudah nggak bisa digodain. Kemudian menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Perhatikan di bulan Ramadan, belum pernah saya lihat ada orang tidak dapat makan minum. Ya, ketika pemerintah mengumumkan resesi, cek di bulan Ramadan, itu makanan berlimpah ruah. Baik kalau di masjid, entah dari mana datangnya. Ya, kenapa? Orang berlomba-lomba ingin mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Rasa iba. Ya. Kemudian puasa membersihkan badan dari elemen yang tidak baik serta menjaga dari radikal bebas. Puasa itu sangat baik untuk mencegah kanker, kanker. Sekarang makanan-makanan itu banyak pengawet. Ya. MSG, makan siang gratis, banyak pengawet. Nah, MSG itu kan artinya makan siang makan sore gratis, maaf. MSG. Ya. Kalau dulu mes itu apa? Mobil SMP. 10 tahun nggak ada wujudnya. Ya kan? Sekarang MSG. Rentang waktu berpuasa. Nah, ini rentang waktu. Rentang waktu maksudnya apa? Rentang waktu maksudnya apa? Batas-batas berpuasa. Uhillal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Wahai orang berpuasa, aku bolehkan, aku halalkan bagimu rafasa ila nisaikum. Rafas itu artinya bercampur. Ila nisaikum, dengan perempuanmu. Perempuan di sini bukan pacar, tapi istri, ya, bukan pacar tapi istri, dengan wanitamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaianmu, kalian adalah pakaian mereka. Artinya mereka yang melindungimu, kalian pun melindungi mereka. Melindungi dari nafsu syahwat. Kita salurkan kepada yang halal dan mereka juga menyalurkan kepada yang halal. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana basyiruhunna wabtahu ma kataballah wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Jadi ini rentang waktu puasa itu di sini. Makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Khaytul abyad ketika terbit fajar, minal khaytul aswad ketika sampai kawan? Sampai tenggelam matahari. Aswad itu kan hitam, gelap. Ya, jadi mulai fajar sampai tenggelam matahari, minal fajar. Summa atimus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu hingga malam hari. Malam hari itu maksudnya maghrib. Maghrib berbuka. Wala tubasyiruhunna, jangan dekatin mereka. Suami jangan dekatin istri, istri jangan dekatin suami. Maksudnya apa? Jangan bermesraan. Ya, wa antum akifuna fil masajid. Kalau kamu sedang iktikaf di masjid. Bayangkan ada suami istri iktikaf, dia bermesraan. Oh, ini kan pelanggaran, gangguin orang. Nah, jadi iktikaf itu dari ayat ini kita bisa ambil sebuah pelajaran. Iktikaf harus di masjid. Tidak bisa di kamar jenengan nawaitul iktikaf li yaumi Ramadan sunnatan lillahi ta'ala, nggak bisa. Iktikaf harus di masjid, di musola maupun di langgar. Ada bahkan ulama yang lebih berat lagi, agak-agak berat. Ulama itu kan pewarisnya Nabi. Ada yang lembut, soft, itu kan, kayak saya, pewarisnya Nabi Harun. Nabi Harun itu kan lembut. Ada yang keras, kali mukul mati Nabi Musa, kan? Dipukulnya mati. Pakai apa itu? Jadi kan pewarisnya Nabi.
Ada yang pendiam, ya, ngerti-ngerti tidur. Ada juga. Ya, jadi sampai mana tadi? Waris Nabi. Jangan mendekatin istri kalian. Istri juga jangan mendekatin suami kalau sedang beriktikaf. Jangan, sekedarnya aja. Istri ngantar makan sahur, ngantar anduk. Sekarang kan program masjid itu kan ada program iktikaf 350.000 seminggu, dari 10 Ramadan sampai akhir Ramadan. Sudah bersih, situ makan, laundry, ya kan? Sudah macam-macam. Jadi masjid sudah banyak. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah hukum-hukum Allah. Jadi ini rentan waktu puasa. Kemudian ini waktu fajar. Syarat-syarat sah Islam balik berakal, mukim, tidak sedang safar. Safar itu batas waktunya 3 hari. Kalau sudah dari 3 hari, safar berubah jadi mukim. Sudah lebih dari 3 hari. Kalau masih 3 hari ke sini, masih disebut dengan safar. Dia boleh menjamak solat, boleh mengqasar solat, boleh menjamak qasar solat, boleh membatalkan puasa. Itu hak yang diterima oleh orang sedang safar. Suci dari haid dan nifas. Nifas ini darah setelah melahirkan. Kita di sini nggak pernah mengalami haid dan nifas, ya. Kemudian mampu berpuasa, niat puasa Ramadan itu malam hari sebelum terbit fajar. Ya, makanya di masjid itu monggo sarang-sarang maos niat puasa Ramadan. Itu baca. Kalau puasa sunnah itu tidak harus, boleh ketika pagi, boleh ketika jam 10, boleh. Tidak harus malam hari. Golongan yang dibolehkan tidak berpuasa, sakit dan membahayakan dirinya jika berpuasa. Dia mengkonsumsi obat rutin sehari 3 kali misalnya, itu boleh. Misalnya orang yang sedang mengalami gula darahnya tinggi 400, dia harus mengkonsumsi glibenclamid sehari 3 kali misalnya, ya kan? Atau suntik insulin yang di sini itu sehari 3 kali, maka dia boleh tidak berpuasa. Musafir boleh, silahkan. Orang yang sudah tua renta, sudah 89 tahun ke atas, itu boleh. Wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Atau memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa. Pembatal puasa sudah jelas: makan, minum, keluar mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ya, sogrok-sogrok. Itu apa? Muntah disogrok-sogrok sengaja, dia keluarnya dari haid. Jadi kalau misalnya dia puasa jam 5 keluar nun sewu darah haidnya, maka batal puasanya dan dia harus membatalkan puasanya. Jangan diteruskan, nggak boleh. Ya, jadi gila atau pingsan. Ada orang pas quick count menang jagoannya, pas real count kalah, gila dia, langsung pingsan. Itu boleh nggak berpuasa. Ya, pas quick count kan 56%, giliran real count cuman 41%, gila, kejang-kejang, gila. Boleh dia tidak berpuasa. Riddah itu murtad, ya, murtad. Jadi orang murtad itu sudah berniat untuk berbuka. Ngerokok termasuk vapor, ya, vape itu batal. Jima, ya, ini berhubungan dengan istrinya di tengah hari puasa, ya, yang tidak membatalkan puasa. Berkumur-kumur dan istinsyak itu gini, sisi, cuman makruh. Waktu puasa itu makruh, sebaiknya ditinggalkan, takut nanti masuk ke atas. Segar, kalau segar mending, takutnya hilang ingatan. Gila, ya. Kemudian mencicipi makanan,
ketika ada kebutuhan, selama tidak masuk ke kerongkongan, mencicipi makanan untuk mengetahui manis, asam, asin, pedas, bukan untuk menikmati enak tidaknya. Ya, cukup di sini, jangan sampai masuk. Ini ada orang nyicipin sesendok, kurang, itu batal. Cicipin cuman seujung, udah pas asinnya, lagi, udah pas manisnya. Kalau bisa dibuang, nun sewu diludahkan. Ya, pakai parfum, wangi-wangian, selama tidak menimbulkan syahwat. Ada perempuan ya, lewat di depan saya, berjalan 10 meter masih keciuman baunya. Saya langsung merinding. Ngeri. Cuci mata ya. Itu menggunakan sikat gigi nggak apa-apa. Tapi ada tapinya, bukan untuk mencari kesegaran badan, sekedar untuk melaksanakan sunnah. Kalau tidak memberatkan, kewajibkan umatku itu bersiwak sebelum wudu. Itu boleh. Menggunakan celak, silahkan. Ya, menggunakan tetes mata, tetes telinga dalam masa pengobatan, silahkan. Ya, kalau infus batal, karena infus itu ada vitamin, ada vitaminnya. Suntik dia, kalau ada vitaminnya itu batal. Ya, tapi kalau untuk mengobati ini terjadi ikhtilaf. Makruh, ada yang membolehkan. Ya, jadi kalau misalnya dia, dok saya suntik dok, suntik apa? Neurobion. Itu batal. Ya, batal. Karena habis suntik dia pasti seger. Pasti seger. Apalagi dapat suntikan dana. Itu. Suntikan dana enggak membatalkan puasa. Ya. Sunnah puasa mengakhirkan sahur. Ya, artinya dekat-dekat azan subuh baru kita sahur. Tapi jangan mepet. Ini 10 menit azan subuh baru sahur. Ya. Akhirnya dia nggak bisa membedakan mana nasi mana bubur, dimakannya bubur anaknya. Kemudian memperbanyak amal kebaikan di siang hari, malam hari, baca doa ketika berbuka, zahabaz zama wabtalatal uruq wasabatul ajru insyaallah. Jadi minum dulu, baca bismillah. Setelah baca bismillah, minum 3 tegukan, baru baca ini, zahabaz zama wabtalatul uruq wasabatul ajru insyaallah. Jangan makan dulu, jangan digas dulu, jangan digaskan dulu, tapi doa kita. Ya Allah, tolong terima ibadah puasa hamba, ampunkan dosa-dosa yang hamba sengaja maupun tidak sengaja saat puasa tadi siang. Tolong berkahi makanan ini, tolong berkahi rezeki kami, berkahi keluarga kami, macam-macam. Baru makan kurma. Kalau nggak ada yang kurma, yang manis-manis. Karena sunnahnya kurma, ya, bukan yang manis-manis. Yang manis-manis itu second opinion, ya, second opinion ketika nggak ada kurma. Ya, tapi kalau ada kurma maka dahulukan kurmanya. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Berbuka dengan ruhtop itu kurma muda, tamar kurma matang. Yang kita makan itu, yang kita beli, itu namanya tamrun. Ya. Makruh. Al-fi'lul ladzi la yu'akhidu fa'iluhu. Makruh itu perbuatan yang tidak berdosa kalau dilakukan dan mendapat pahala bagi yang imtisalan, meninggalkannya. Jadi makruh, ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Tapi kesepakatan para ulama, ya, makruh ini ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ya, makruh tahrim, makruh tanzih. Tanzih dituntut untuk meninggalkan. Ya. Iza tawadda'a ahadukum fa ahsanu wudu'ahu summa kharaja 'amidan ilal masjidi fala yusaikahu yadaihi fa innahu fi shalah. Artinya dituntut untuk meninggalkan tuh ini. Sisi itu dituntut untuk meninggalkan. Itu ya. Kemudian
la yahillul mu'minin an yubai'u ala bai'i akhi. Tidak halal kalau kita menawar sesuatu barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Bagaimana dengan wanita yang sudah dilamar? Jangan. Ya, jangan. Kalau sudah dilamar, dia sudah ghibah, sudah ditetapkan tanggal pernikahannya, sudah, kita ngalah. Tunggu sampai dia cerai. Tunggu ceraimu. Nah, itu ya. Nyata dia nggak cerai-cerai. Nah, kita yang mati duluan. Nah, jadi kutunggu janur kuning, ada istilah apa? Akan kukejar kau sampai janur kuning melengkung. Nah, jadi itu makruh, ya. Makruh salah satunya ini, minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ya, ada sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, saraban Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman min zam-zam. Nabi itu minum zam-zamnya berdiri. Tapi ini bukan sunnah. Banyak orang menyalahartikan hadis ini sehingga apa? Dia mengkhususkan berdiri saat minum zam-zam. Maksudnya boleh minum zam-zam berdiri, tapi lebih baik duduk. Ya, kalau sedang pakai pakaian perang itu kan susah mau jongkok ya. Nah, ternyata Nabi sudah pakai pakaian perang. Ada sahabat yang menyuguhkan minum zam-zam, beliau minum sambil berdiri. Nah, bukan berarti kita kalau minum zam-zam berdiri, bukan. Itu makruh. Ya. Kemudian makruh lainnya, jangan kalian mandi dengan air musyammas yang kena matahari langsung. Jadi tandonnya langsung kena matahari, itu tidak boleh. Harus ditutup. Kasih atap, dikasih seng. Ya, karena dia akan mewariskan kusta. Bahaya itu. Jadi tandon langsung kena sinar matahari itu tidak baik. Itu makruh. Makruh saat berpuasa, ya. Berlebihan dalam istinsyak, ya, sisi. Jadi kumur-kumurnya 20 kali. Wih. Sampai 20 kali. Kemudian istinsyak. Nah, itu berlebihan, tidak boleh. Puasa wisal, puasa sepanjang hari, nggak boleh. Mubasyarah, berciuman suami istri yang menimbulkan syahwat, itu makruh. Makruh itu di bulan puasa sebaiknya ditinggalkan. Ini ya, kunci kebugaran berhasil di bulan Ramadan. Makan dan minum bersantan, coklat, pedas dan digoreng itu hindari. Tapi ini yang paling laris saat puasa. Ini gorengan. Oh, gorengan. Saya belum pernah menemukan masjid yang tidak ada gorengannya. Belum pernah ketika puasa itu. Pasti itu jadi makanan wajib, wajib ain malah. Ya, wajib ain. Kalau yang lain sunnatun muakkadun aja. Yang pedas, yang bersantan, kolak, apa lagi yang bersantan? Kolak, kemudian pisang hijau, itu kan bersantan ya. Bersumsum, digoreng dengan minyak bekas. Sahur, makanan bertahap. Bangun tidur, minum air, sholat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taubat, kemudian sahur, makan kurma, baru makan. Konsumsi cairan yang cukup, sayur-sayuran. Ya, sedikit lagi ya. Nah, ini cek kondisi kesehatan. Cek. Cek itu tidak apa-apa. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Al-Quran itu. Tanyalah kepada yang tahu kalau kamu tidak tahu. Tanya ke dokter. Dok, saya nih begini. Cek gula darah, cek asam urat, cek kolesterol, tidak apa-apa. Mulailah untuk tidak mengkonsumsi junk food. Junk food yang menjadi penyandang dana Zionis Israel itu kita lihat sekarang sepi.
Kemarin pas habis pemilu rame. Habis pemilu rame itu saya lihat. Kenapa? Karena warung-warung pada tutup. Wah, ini rame lagi. Jauhkan penyedap makanan, MSG. Menabung buat infak. Bikin tabungan khusus dari sekarang. Tulis itu untuk infak Ramadan. Nah, sudah habis. Ya, sudah jam 9:30. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya hakul yakin jenengan tidak ada pertanyaan. Tapi saya mau nanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Pimpinan nggak boleh. Ya, saya mau tanya. Tadi saya sebutkan ada salah satu yang makruh saat berpuasa. Sebutkan 2 saja. Tadi saya sebutkan 4. Sebutkan 2 aja. Hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Sesuai dengan tema kita ya. 2 aja. Enggak. Ya. Terus? Yang kedua tadi masa istisaqo yang Iya. bukan Oke, masih. Dia. Masya. Dah itu aja. Dah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.